Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasina Madiani Nasution. Diamanahi hari ini untuk menyampaikan materi terkait hukum pidana pada submateri terkait pidana dan pemidanaan. Oke, baik. Pidana, apa sih perbedaannya dengan pemidanaan? Nah, pertama yang harus kita bahas adalah pidana. Pidana itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menerangkan adanya sebuah nestapa, sebuah penderitaan, sebuah hukuman atas tindakan. Tindakan apa? Tindak pidana. Pidana itu sendiri adalah jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kenapa pidana harus dijatuhkan pada pelaku tindak pidana? Karena ada nanti pada muara akhirnya yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut Prof. Mulyatno berpendapat bahwa pidana itu adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi dia pertama harus melewati proses pengadilan. Jadi kalau kita bicara pada hukuman, tidak boleh langsung menjatuhkan seseorang itu untuk menjalani sebuah hukuman atau sebuah pidana, tapi dia harus melalui proses pemidanaan untuk mendapatkan pidana itu. Sementara ketika kita bicara pidana, kita merujuknya pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 1946 atau juga dikenal dengan KUHP. Nah, pada pasal 10 tersebut menerangkan bahwa ada dua pidana. Yang satu disebut dengan pidana pokok, yang kedua disebut dengan pidana tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan itu terdiri dari pencabutan hak tertentu putusan hakim. Kita pahami hari ini sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang insya Allah akan diberlakukan di 1 Januari 2026. Nah, ada dua perbedaan yang sangat signifikan dari dua KUHP ini. KUHP lama menekankan bahwa pidana itu bertujuan untuk membalas, menghukum, kemudian membuat jerah. Maka sebagai pidana pokoknya adalah hukuman mati. Sementara ketika kita bicara pada KUHP baru ini mengalami perluasan, di mana KUHP ini lebih menerangkan tentang pidana itu tidak lagi bicara dari awal adalah pidana pokok hukuman mati, tapi hukuman mati bergeser menjadi hukuman alternatif. Jadi kalau dulu upaya yang dikejar dalam pemidanaan itu adalah membalaskan, hari ini bagaimana memanusiakan. Jadi lebih pendekatannya ke humanisme. Jadi sama seperti penelitian saya sudah pernah melakukan penelitian dalam terkait perkembangan pidana dan pemidanaan di Indonesia. Menjadi unik ketika kita bicara pidana dalam konteks tindakan, karena secara kedudukannya tujuan pidana itu sendiri hanya dua awalnya, sifatnya relatif, retaliatif atau juga disebut balasan, sama preventif. Nah, hari ini berkembang menjadi resosialisasi dan restoratif. Mungkin kalau sudah melihat pada undang-undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang 35 2014 mengenal dengan diversi, di restoratif justice dan sebagainya, itu sudah bisa kita pahami bersama bahwa Indonesia tidak lagi melihat pada teori absolut, tapi juga pada teori gabungan. Oke, baik. Kita masuk pada materi terkait penjatuhan pidananya. Nah, pada materi penjatuhan pidana ini sebenarnya kita bisa merujuk pada apa yang menjadi ruang lingkup hukum acara pidana. Tapi kalau pada bahasan dalam pemidanaan pada materi hukum pidana dia lebih sedikit, hanya menyinggung tentang ada penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di ruang persidangan, kemudian masuk putusan hakim serta pelaksanaan putusan hakim atau disebut vonis. Nah, atau satu lagi adalah eksekusi. Jadi hari ini ada dua upaya dalam pemidanaan yang dikenal berdasarkan pendapat Forman dan Nawawi yang disebut sebagai upaya penal dan sebagai upaya non penal. Jadi kebijakan penal itu muaranya pada hukum material, sementara ketika kita bicara pada kebijakan non penal muaranya adalah penyelesaian secara alternatif. Jadi apa lagi yang bekerja dalam perkembangan dalam pidana ini adalah karena bertambahnya subjek hukum pidana.
Semula subjek hukum pidana hanya berorientasi pada manusia. Tapi hari ini tambah satu subjek hukum pidana atau yaitu disebut dengan korporasi. Nah, pidana korporasi ini berbeda dengan pidana pada manusia. Dia hanya pada pidana-pidana yang bersifat denda, ganti rugi, dan pembubaran. Baik, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah pertama, hukum pidana aturannya, tindak pidana perbuatannya, pidana hukumannya, dan pemidanaan penjatuhan hukumannya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.